Eh, Baik teman-teman semuanya. Yang pertama di sini bahwa melihat kilas balik dari sejarah perumusan grounded theory. Grounded theory ini dicetuskan oleh dua orang sosiolog, yaitu Barney dan Glasser. Barney Glasser dan Anselm Strauss. Susah nama orang ini, bukan kayak nama kita mudah diucapkan. Iya. Eh ini terdapat dalam buku mereka yang berjudul The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa grounded theory awalnya muncul ini disebabkan pada waktu itu para peneliti di bidang ilmu sosial atau para sosiolog itu mereka hanya menghasilkan penelitian yang bersifat verifikasi. Artinya verifikasi terhadap teori-teori yang telah ada daripada menghasilkan teori-teori baru. Artinya seperti karya-karya ilmiah atau tugas-tugas akhir dari para mahasiswa, seperti kita menyusun dulu tesis, tentunya sifatnya ada verifikasi terhadap teori-teori yang telah ada. Kita mengambil teori-teori yang telah ada untuk kita gunakan sebagai bahan analisis apa yang kita teliti. Atau verifikasi teori ini mungkin lebih kepada menguatkan teori yang telah ada daripada menghasilkan teori baru. Berangkat dari kegelisahan tersebut, maka Barney dan Anselm ini mereka merumuskan apa yang disebut dengan grounded theory. Tujuannya ya agar penelitian-penelitian dilakukan itu tidak hanya untuk memverifikasi teori yang telah ada, melainkan untuk menciptakan dan menghasilkan teori-teori baru. Kemudian selanjutnya pengertiannya, grounded theory ini berarti penemuan teori dari data yang diperoleh secara sistematis dari penelitian sosial. Tentunya orientasi grounded theory ini adalah pada penemuan teori. Prosesnya tentunya dari penelitian yang dilakukan oleh seseorang, kemudian data-data yang diperoleh dari penelitian diolah dengan sistematis, kemudian selanjutnya menghasilkan teori. Grounded theory adalah prosedur kualitatif sistematis yang digunakan untuk menghasilkan sebuah teori yang menjelaskan suatu proses, tindakan, atau suatu interaksi mengenai topik substantif pada level konsep yang luas. Kemudian grounded theory, pengertian selanjutnya, merupakan metodologi penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai proses penerapan konsep untuk menghasilkan sebuah teori dari suatu rangkaian data mentah. Artinya ada konsep-konsep tertentu yang diterapkan sehingga dapat menghasilkan sebuah teori. Menghasilkan teori tentu bukan dengan memikirkan apa teori yang kita buat, tetapi dengan proses penelitian, kemudian ada konsep-konsep tertentu, ada proses-proses tertentu yang direncanakan, kemudian ada upaya untuk meneliti di lapangan untuk memperoleh data-data, kemudian baru dari hasil tersebut bisa menghasilkan sebuah teori. Grounded theory tidak menguji hipotesis tentang suatu realita, tetapi bagaimana menyusun rekonstruksi teori dari data empirik secara induktif yang ditemui di lapangan. Nah, ini mungkin menjadi pembeda penelitian dengan pendekatan grounded theory. Dia tidak dalam rangka menguji hipotesis. Berbeda dengan penelitian lainnya, mungkin hipotesis itu penting untuk melakukan sebuah penelitian. Artinya penelitian yang dilakukan kebanyakannya adalah menguji hipotesa dari si peneliti. Sedangkan grounded theory ini
bisa kita katakan tidak membutuhkan kepada hipotesis. Dia ini grounded theory ini menyusun rekonstruksi teori-teori yang diperoleh dari data empirik secara induktif, data-data yang ditemui di lapangan. Artinya ada fakta-fakta, namun fakta di lapangan tersebut masih kabur. Artinya masih kabur, belum terlihat jelas. Makanya digunakan grounded theory ini untuk meneliti lebih lanjut, sehingga dari data-data yang terlihat kabur itu menjadi jelas dan ada teori-teori baru. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa meskipun grounded theory ini pada awalnya diterapkan dan dikembangkan di bidang sosiologi oleh para sosiolog dalam penelitian sosial, metode ini dapat digunakan, bahkan telah digunakan di dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu bidang pendidikan, keperawatan, ilmu politik, dan psikologi. Saya ada membaca juga, tapi kebenarannya saya tidak tahu. Saya membaca bahwa dari yang ditemukan oleh penemu grounded theory ini, awalnya itu juga dilakukan pada bidang kesehatan, ya. Dia meneliti orang yang meninggal. Nah, dari situ awalnya muncul grounded theory ini. Tapi sejarahnya secara detail saya tidak paham, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Lesi atau kawan saya Mbak Safa, nanti mungkin bisa melengkapi. Kemudian grounded theory ini dapat digunakan untuk beberapa situasi. Yang pertama misalnya untuk situasi berikut ini. Wilayah penelitian yang belum banyak diketahui. Grounded theory dapat kita gunakan pada penelitian-penelitian yang belum diketahui. Ini tentunya penelitian apapun yang kita lakukan, ini bagusnya adalah penelitian-penelitian yang belum banyak diketahui orang. Artinya penelitian-penelitian hal baru, bukan penelitian-penelitian mainstream yang banyak diketahui. Termasuk pada grounded theory ini. Kemudian grounded theory ini digunakan untuk situasi belum ada teori yang menjelaskan keadaan yang terjadi. Artinya teori yang dihasilkan melalui penelitian nanti benar-benar penelitian yang baru. Kalaupun ada penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi, maka nantinya grounded theory ini sifatnya adalah bisa kita katakan dalam tanda kutip membantah teori yang sudah ada. Ini bisa digunakan juga dalam grounded theory. Misalnya ada suatu teori, kita tidak setuju terhadap teori tersebut, kemudian melakukan penelitian ulang. Ini bisa dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Kemudian situasi selanjutnya peneliti ingin membandingkan, ada disebutkan ternyata di depannya sudah saya jelaskan duluan. Peneliti ingin membandingkan atau menantang teori yang sudah ada. Bisa sebagai membandingkan temuan kita yang baru dengan temuan yang sudah ada, atau ada sebuah teori yang ada sebuah penemuan atau teori yang membicarakan suatu hal tertentu, lalu kita membandingkan dengan hasil temuan penelitian yang akan kita lakukan, kemudian membandingkan dengan teori yang sudah ada, ataupun membandingkan atau menantang. Ini juga bisa menggunakan grounded theory, di mana ingin mengetahui bagaimana pendapat daripada pengalaman partisipan yang ingin diteliti. Kemudian penelitian ini yang perlu diingat, seperti saya sampaikan di awal tadi, adalah penelitian yang bertujuan membangun atau menciptakan atau menyumbangkan teori baru. Grounded research mengharuskan peneliti untuk tidak berhipotesis. Hal ini dilakukan agar kemampuan pemahaman peneliti tidak dibatasi pada teori-teori atau anggapan-anggapan tertentu. Maka segala hipotesis kita terhadap hal atau sesuatu atau peristiwa yang ingin kita teliti itu hendaknya ditinggalkan
terlebih dahulu jika ingin menggunakan pendekatan grounded teori. Artinya tidak perlu untuk berhipotesis. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti baik dalam proses mencari data atau dalam pengolahan data, data yang kita olah tersebut benar-benar dari apa yang kita temukan di lapangan. Artinya tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi hal-hal lain yang seperti anggapan-anggapan tertentu terhadap data-data yang kita pengaruhi. Itu tentunya sangat berpengaruh pada pengolahan data. Begitu juga dengan teori-teori lain. Makanya pengolahan data, jika pengolahan data didasari oleh anggapan-anggapan tertentu, maka itu sangat terpengaruh juga dengan teori-teori tertentu. Maka dalam grounded teori, hendaknya hipotesis, anggapan-anggapan tertentu berpijak pada teori-teori tertentu itu sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, harus dihindari oleh seorang peneliti. Adapun ciri teori dalam grounded teori, pertama teori selalu dapat ditelusuri hingga data-data yang menjadi dasar penyusunannya pun terungkap di dalam konteks pengumpulan dan analisis data. Kedua, grounded teori sangat cair. Dikatakan demikian karena grounded teori mencakup berbagai macam aktor dan terfokus pada temporalitas dan proses. Inilah alasan mengapa grounded teori dikatakan cair. Kemudian selanjutnya, teori yang dihasilkan melalui grounded teori merupakan teori substantif, bukan teori formal. Di mana teori substantif adalah teori yang dibangun dari data berdasarkan wilayah substansi penelitian, sedangkan teori formal menjangkau berbagai substansi penelitian. Penelitian grounded teori bisa saja menghasilkan teori formal, tetapi prosesnya dilakukan bertahap dan membutuhkan analisis yang cermat. Kemudian mungkin untuk memudahkan kita mengenal tentang grounded teori, mungkin nanti saya rasa contoh teori, contoh penelitian dengan pendekatan grounded teori ini adalah yang dilakukan oleh Clifford Geertz ya, yang meneliti sebuah desa di Jawa Timur itu, yang menghasilkan kasta-kasta atau pengelompokan kehidupan masyarakat itu, santri, priai, dan abangan itu. Itu saya rasa nanti mungkin kalau apa yang saya katakan ini keliru, mungkin akan diluruskan oleh saya. Beranggapan atau menduga itu adalah penelitian melalui grounded teori, di mana dia menghasilkan kepada suatu kesimpulan bahwa dibilang strata atau pengelompokan kehidupan masyarakat di Jawa itu ada 3 tingkatan, yaitu santri, priai, dan abangan. Itu adalah hasil daripada penelitian dia. Kemudian kalau misalnya ada di antara teman-teman yang tidak setuju terhadap pengelompokan dari Clifford Geertz ini, juga bisa melakukan penelitian tandingan. Artinya kita membandingkan hasil penelitian kita dengan yang telah dilakukan oleh si Clifford Geertz ini. Atau dalam rangka membantah, atau ada teman-teman yang memang tidak setuju dengan yang disampaikan, kita ingin membantah, maka perlu melakukan penelitian ulang, bisa menggunakan pendekatan grounded teori ini untuk menghasilkan teori baru, nanti digunakan untuk membantah teori yang telah teori yang dihasilkan oleh si Clifford Geertz ini. Memang penelitian dia adalah penelitian sosiologi. Dia menggunakan penelitian sosiologi dan penelitian sosial, pendekatan antropologi, tapi dalam pengolahan data saya melihat itu boleh juga seperti grounded teori. Saya tidak tahu apakah anggapan saya ini benar atau tidak, nanti akan diluruskan oleh Pak Lesi. Makanya kalau ada dosen kita enak ngomong apa saja, nanti kalau salah akan diluruskan oleh Pak Lesi. Mungkin untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Safa, Alistia Safa yang jauh di sana. Silakan Pak, dilanjutkan.
dan dibenarkan kalau ada yang saya sampaikan keliru. Silakan. Baik Mas Fahrul, terima Ya, kasih. Suara saya terdengar nggih, sangat Bapak, jelas, Mbak. teman-teman? Oke. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fahrul, yaitu tentang prinsip grounded theory. Dari segi prinsip-prinsipnya, grounded theory dikatakan sebagai metode ilmiah yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama adanya perumusan masalah. Jadi dalam perumusan masalah ini dimungkinkan untuk peneliti mengarahkan penyelidikan secara efektif dengan menunjukkan jalan ke pemecahan itu sendiri. Yang kedua yaitu deteksi fenomena. Deteksi fenomena ini lebih kepada fenomena yang stabil secara relatif merupakan ciri umum yang muncul dari dunia yang kita lihat untuk dijelaskan. Jadi fenomena meliputi suatu cakupan ontologis yang bervariasi meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa, serta ciri-ciri lain yang sulit untuk digolongkan. Yang ketiga, penurunan teori. Penurunan teori ini muncul secara induktif dari sumber data sesuai dengan metode perbandingan tetap. Metode perbandingan tetap ini merupakan campuran pengkodean sistematis, analisis data, dan prosedur sampling teoritis yang memungkinkan peneliti membuat penafsiran pengertian. Berikutnya yang keempat yaitu pengembangan teori. Kalau pengembangan teori ini lebih kepada penilaian teori daripada pengujian untuk kecukupan empiris. Yang keenam, grounded teori yang direkonstruksi. Dalam suatu rekonstruksi merupakan kelengkapan suatu penelitian dibandingkan perhitungan naratif penelitian tersebut. Lanjut. Analisis grounded theory dilakukan melalui 3 tahap secara berurutan. Yang pertama yaitu open coding, meliputi kegiatan identifikasi kata-kata, pemberian nama, proses kategorisasi, dan selanjutnya menguraikan gejala yang ditemukan dalam teks yang berdasarkan hasil catatan harian peneliti pada saat wawancara dan observasi. Yang kedua, axial coding. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan kategori yang lebih umum atau pada kategori inti yang berdasarkan kedekatan makna ataupun sifat. Yang ketiga, selective coding, yaitu mencari hubungan antar kategori inti yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya menentukan kategorisasi inti, dan membuat hubungan kategori inti tersebut terhadap kategori-kategori yang lain. Grounded theory hampir sama dengan teori-teori yang lain yang digunakan dalam semua penelitian kualitatif. Sumber data yang diperlukan yakni wawancara dan observasi lapangan dengan berbagai jenis dokumen, meliputi buku harian, surat, autobiografi, biografi, peristiwa sejarah, koran, dan media lain. Sama dengan peneliti kualitatif pada umumnya, para teoritisi grounded theory juga dapat menggunakan data kuantitatif atau kualitatif. Ini persamaan grounded theory dengan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pengembangan teori. Para peneliti bisa mencapai tujuan teoritis ketika menggunakan prosedur grounded theory ini. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum. Inti dari makalah tersebut tidak banyak memang, tentunya banyak kekurangan, tapi kami berharap ada sedikit gambaran yang kami sampaikan mengenai grounded teori ini. Untuk selanjutnya mungkin kami serahkan kepada dosen pembimbing kita agar menambahkan dan mencurahkan pengetahuan kepada kita semuanya. Kepada Pak Lesi kami kembalikan. Terima kasih semuanya. Baik, ini jadi salah satu. Jadi Anda nggak usah takut-takut kalau mau mengangkat topik subjek atau metodologi penelitian dengan grounded theory.
Nah, grounded ini sebetulnya kan dari ground, ya, ground. Seperti kalau pesawat di ground itu berarti pesawatnya itu dikandangkan, ya, di grounded, ya. Misalnya kalau ada maskapai yang tidak izinnya sudah kadaluarsa bisa di grounded itu, dimasukin dikandangkan, ya, tidak boleh terbang, ya. Kemudian ground itu artinya kan tanah atau daratan. Nah, kopi yang sudah digiling itu juga namanya grounded coffee, yang sudah digiling halus-halus itu grounded juga, di ground, ya. Jadi dari ground itu kita bisa berangkat dari pengertian bahwa pengetahuan itu muncul dari tempat di mana kita meneliti itu dari bawah. Nah, tentu bahwa penelitian semacam ini yang Anda sebut dengan grounded theory ini bukanlah hal yang baru dalam ilmu sosial. Tetapi banyak orang yang tidak atau banyak orang kurang menamakan hal ini di dalam penelitian mereka, meskipun sebetulnya mereka memakai grounded theory. Nah, ciri-ciri yang utama dari grounded theory itu saya pikir kalau kita memasuki wilayah yang ya bukan penelitian yang anekdotal, ya bukan yang praktis begitu, tapi penelitian yang agak mendalam. Nah, umumnya sifat dari penelitian grounded ini banyak orang tidak menyukai, ya, karena tidak menarik banyak orang. Nah, seperti itu, yang mau meneliti tentang matted hair atau Desdapis. Kalau di India itu ada matted hair yang orang dipanjangkan rambutnya seperti di Wonosobo, orang nggak tertarik. Ya, karena dia pikir itu urusan pribadi orang, urusan, ya, apa yang mau dipermasalahkan itu enggak ada. Ya, secara kasat mata itu masalahnya apa? Oh, orang memanjangkan rambut, ya itu terserah dia. Tetapi dengan memanjangkan rambut, memelihara, dibilang ada apa namanya, ada karma di balik kalau orang memotong rambutnya, misalnya begitu, balasan-balasan yang tidak baik, nah itu kan sebetulnya anggapan. Tetapi mungkin implikasi, misalnya fasilitas yang disediakan, memperhatikan kesehatan, lalu apa kira-kira kita sebagai peneliti memberikan pemikiran, masukan kepada pemerintah maupun ahli-ahli agama tentang perlunya kebersihan misalnya. Itu kan penting. Ya. Kalau orang memanjangkan rambut tapi bersih kan nggak ada masalah. Ya. Artinya bahwa rambutnya itu tidak bersentuhan dengan makanan, tapi kalau orang memanjangkan kuku mungkin agak bermasalah. Tapi selama ini mungkin yang memanjangkan kuku mungkin makan pakai sendok. Tetapi yang bahaya kalau dia memasak dengan kukunya sendiri. Nah, ini yang saya pikir ya ada hal-hal yang berimplikasi dari situ, ya, yang berimplikasi dari apa namanya fenomena yang ada di bawah. Ya, umumnya hal-hal yang kurang menarik banyak orang karena dipikir yang akan diteliti adalah masalah indigenous atau indigenous itu bukan, indigenous itu mungkin lawan dari kata modern, ya, suku terasing, suku jauh di sana begitu, sehingga kalau kita berbicara sama orang itu, orang lawan bicara itu pikir sesuatu yang nggak ada masalahnya untuk apa diteliti. Ya, kira-kira kalau dulu Clifford Geertz itu datang ke Indonesia, ya mungkin setelah Perang Dunia Kedua, ya,
Perang Dunia Kedua. Karena memang tradisi di University of Chicago di Illinois itu kuat dengan penelitian kualitatif, deskriptif, antara lain yaitu grounded, naratif dan sebagainya di University of Chicago. Tempatnya Nurholis Majid belajar itu di Illinois, Chicago. Jadi Chicago itu kota besar ya. Kota besar, letaknya di pinggir danau di negara bagian Illinois. Ya. Kejahatannya pun luar biasa di situ. Ya, banyak orang kulit hitam. Ya. Tapi bukan orang kulit hitamnya yang semua orang membuat kejahatan, tetapi memang kejahatan banyak di situ. Nama bola basketnya itu Chicago Bulls. Ya. Kalau tidak salah Jordan juga pernah di situ. Nah, jadi ketika saya pikir dia datang ke Jawa dahulu, ya apa yang mau diteliti, itu sebetulnya dia nggak punya, kalau tadi Anda mengatakan asumsi, ya kan, dan sebagainya, wah, Ida Munajah itu bagus sekali dia konseling, ya, konseling para murid yang datang ke situ. Nah, saya pikir itu, ya. Clifford Geertz yang datang tidak punya apa-apa kecuali mungkin dia mempunyai pertanyaan peneliti. Kira-kira apa yang saya bisa tanyakan kepada orang-orang yang ada di Mojokerto, di Kediri sana, kira-kira dekat Pare begitu. Ya entah di mana lah. Yang penting di Kabupaten Kediri, di Presiden Kediri. Nah, apa pertanyaannya nggak tahu. Akhirnya sebetulnya dia religion in Java. Muncul ide tentang bukunya itu adalah agama di Jawa. Tapi ini sebetulnya tidak merepresentasikan Jawa secara keseluruhan. Mungkin di Jogja lain, di Purwokerto juga lain, di Jawa Barat juga lain, di Jakarta, Banten lain, di Jawa Timur mungkin lain, khususnya di daerah itu ya daratan yang agak pedalaman ya. Dahulu mungkin yang Kediri itu kan kerajaan Jawa kuno dulu kan di sana dia pusatnya itu. Ya, pusatnya di sana. Ya, kalau Anda membaca sejarah. Nah, di situ kemudian dia melakukan penelitian yang grounded. Ya, kemudian kalau tidak salah itu ya tentang agama di Jawa yang pada akhirnya ya agar bukunya itu laku atau orang membaca hasil-hasil penelitian, maka dibuatlah teori tentang itu, santri, abangan, dan priai. Kan lebih bagus toh? Ya. Lebih bagus daripada judul bukunya mungkin agama di Jawa. Kurang menarik. Ya. Tapi sebetulnya seperti Anda ini, kalau Leli misalnya atau siapa saja Isaura ini mau pergi penelitian S3 di sekolah, tentu mereka punya daftar pertanyaan yang sifatnya struktur, artinya tidak berubah lagi pertanyaannya, atau unstructured, atau kira-kira yang lebih fleksibel itu yang unstructured. Mau bertanya dari pertanyaan ke-25 nanti sampai ke pertanyaan nomor 1, bisa jadi. Kan bisa aja terakhir Anda bertanya kepada responden, kira-kira berapa nih umurnya? Atau dulu tamat SMA-nya kapan? Nanti direka-reka. Kalau tamat SMA tahun 90, maka ketika itu usianya sekitar 18 tahun. Nah, 90 sampai sekarang 2090, 2010, 20 sekitar 22 tahun. Nah, kalau tamat SMA ya. Nah, kalau 22 tahun tambah 18, 22 tahun tambah 18 sudah 30, sekitar udah 40 tahun. Ya, gitu loh. Jadi jangan ditanyakan langsung umurnya berapa, orang kadang-kadang bohong loh. Ya. Ya. Apalagi tanya langsung, apalagi kalau ada orang di situ.
tanya umur orang. Ya. Nanti dia bilang, wah umur saya 13 ditambah 8 terus ditambah 20 dikurangi berapa itu umur saya. Jadi jangan tanya ya, di awal-awal jangan sampai pertanyaannya yang berat-berat. Bisa itu nanya-nanya seperti itu, triknya itu. Dulu kira-kira Bapak itu waktu SMA-nya itu tahun berapa ya? Nanti dia oh SMA saya tamatnya tahun sekian. Atau kalau nggak SMP SMA itu dulu kira-kira SMP-nya tahun berapa dulu di kelas 3 SD. Itu kan bisa sebetulnya nanyanya di akhir ya. Jangan di awal. Nah, atau misalnya yang lain-lain tentang pribadi atau misalnya penghasilannya berapa dan sebagainya itu bisa di akhir juga, nggak harus di awal. Di awal itu yang pertanyaan nomor 25 atau 19 ngobrol-ngobrolnya itu. Nah, itu kalau Anda memakai daftar pertanyaan terpimpin ya untuk menuntun kita menanyakan sambil merekam, sambil mencatat dan sebagainya. Usahakan juga mencatat sambil merekam. Ya. Karena kalau kita mencatat itu ada hal-hal yang tidak terduga kita mencatat. Ya. Misalkan kita mencatat sambil si A saya wawancarai dia berurai air mata. Apakah berurai air mata itu ada di dalam rekaman? Kan tidak ada. Ya. Nah, itulah yang istilahnya kita membuat catatan-catatan sendiri tentang kondisi aktual ketika kita menghadapi kelas. Nah, lalu kemudian saya juga sering juga loh. Ya, ini terkait dengan grounded theory. Saya juga sering membaca-baca penelitian-penelitian tentang suku terasing. Misalnya ada yang di Maluku, di Pulau Seram, di mana di Taman Nasional Manusela atau di tempat lain, misalnya ada lah saya sering, tapi saya nggak nyambung loh, nggak nyambung konsep tentang tabu ya, konsep tentang ini yang suku terasing bagi kita tuh nggak menyambung, nggak nyambung. Tetapi kalau orang yang mendalami ilmu itu tertarik begitu, dan apa yang ditulis oleh para peneliti itu memang muncul dari amatan, hidup bersama, atau observasi, kemudian dari pembicaraan sehari-hari. Ya, pembicaraan sehari-hari dengan orang-orang suku terasing itu. Lalu ditulis menjadi buku. Nah, waktu ditulis menjadi buku itu sebetulnya dia mengkonseptualisasikan atau menteorisasikan ya hal-hal yang dianggap tabu itu apa misalnya, atau misalnya apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan, ya pendidikan anak, ya mungkin diajak berburu dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, itulah yang disebut yang tadi ya kawan-kawan ada open coding. Ya, open coding itu Anda membuat kode-kode ya open coding ya. Yaitu proses analisis melalui konsep-konsep yang diidentifikasi sebetulnya. Jadi banyak pekerjaan ya. Ya. Banyak pekerjaan. Setelah open aksial. Aks itu entah apa ya. Ya, akse itu apa itu? Apa itu orang tebang kayu itu mungkin. Ya, kan? Nanti Anda lihat sendiri axial coding dan sebagainya. Jadi kalau Anda membaca buku-buku itu sebetulnya ada di perpustakaan. Itu yang tadi Anda disebutkan oleh Fakhrul Husaini itu buku yang dikarang oleh Anselm Strauss ya, dan Juliet Corbin. Itu di perpustakaan. Ada di perpustakaan S2, hanya banyak mahasiswa yang tidak masuk perpustakaan. Masuk perpustakaan hanya mencari disertasi dan tesis. Setelah itu dibuka, ketik. Setelah ketik diubah-ubah tempatnya, sana sini dikit-dikit jadi. Jadi buku yang repot, petugas perpustakaan yang repot itu hanya di bagian itu.
warna merah sama warna hijau itu, warna biru langit itu, tesis dan disertasi, yang lain-lainnya jarang disentuh. Sehingga petugas perpustakaan tuh bilang, loh apakah memang begini mahasiswa itu cuma cari-cari itu aja, itu loh. Ya. Sehingga ada juga yang mengambil dari skripsi lalu terlanjur, ya demikian skripsi, ya dia menulis sebetulnya untuk tesis. Ya, semoga skripsi ini mendapat perhatian dari pembaca dan mereka memberikan masukan. Dia lupa karena dia mengambilnya dari skripsi, ya, dan mungkin skripsi dia tahun lalu atau apa. Dia lupa mengubahnya menjadi tesis. Ada loh ya, kita temukan begitu. Yang seharusnya dia hadapi, ya. Jadi banyak juga begitu, ya. Nah, itu enggak apa-apa, itu namanya grounded juga, ya. Carinya di lapangan. Nah, tapi yang ini, itu nama bukunya itu Basics of Qualitative Research. Itu dasar-dasar dasar penelitian kualitatif, techniques and procedures, dan prosedur for developing grounded theory. Nah, jadi sebetulnya grounded theory itu satu nama ya. Satu nama untuk macam-macam sebetulnya, atau memang nama khusus untuk ya orang melakukan grounded theory atau menteorisasikan temuan dia di lapangan. Jadi kalau nanti Anda berangkat, hanya di kepala itu adalah mau berbincang-bincang dengan orang. Ya kan? Sebab kalau para ahli datang ke orang indigenous people itu, saya pikir mereka waktu ketemu bukan mengatakan saya mau meneliti Anda, tapi ayo mari kita hidup bersama. Itu saya mau tinggal di sini, ya begitu saja. Begitu saja, mau tinggal di sini dan sebagainya. Nah, itu kemudian, dan penelitian semacam ini juga pernah dilakukan di universitas di Indonesia, saya pikir sekitar tahun 80-an dan 90-an, itu yang namanya PPLIS kalau tidak salah, untuk ilmu-ilmu sosial yang berpusat di Gajah Mada, kemudian ada yang di UI, ada yang di Universitas Syekh Kuala di Banda Aceh, dan ada di Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, termasuk juga yang dari Departemen Agama, ya, Pak Ato Muzhar dan kawan-kawan itu pernah hidup di daerah Tator untuk meneliti agama-agama lokal. Nah, mereka salah satunya menggunakan grounded theory. Ya, Anda sebetulnya bisa, ya, bisa loh. Hanya kalau untuk telah sekolah taman kanak-kanak masih bisa grounded theory. Ya. Mulai dari menggali apa niat misalnya pendiri TK tersebut. Ya, dari grounded, apa mencari pahala atau mencari keuntungan atau inginnya mendidik anak, tidak melihat keuntungan dan sebagainya, masih bisa loh. Asal hidup bersama dengan orangnya, jangan datang bertanya, pulang datang panjang waktu penelitian di lapangan itu. Ya. Ya, kira-kira begitulah. Ya, kemudian observasi segala macam. Ya. Itu masih bisa Anda menteorisasikan sesuatu. Ya, metode pengajarannya bagaimana untuk anak TK. Ya kan? Bagaimana itu pada dasarnya mereka mengatakan Ananda sudah baik, Ananda belum baik, Ananda sudah mampu, Ananda, ya itu apa dasarnya itu, ya harus juga bisa di. Nah, jadi sebetulnya grounded theory ini yang
buku yang terkenal itu adalah Anselm Strauss. Ya, itu kemungkinan Strauss itu seperti nama penemu, yaitu para pekerja tambang emas di daerah California itu namanya Levi Strauss. Nah, itu akhirnya menjadi celana Levi's, celana jeans itu. Nah, itu kan ada Levi's ya, celana Levi's. Itu nama orang, Levi Strauss. Ya, kemudian dipatenkan celana itu. Keluarga Levi, keluarga Strauss itu mematenkan penemuan celana itu. Akhirnya ngetren di kalangan anak-anak muda. Ada juga dosen-dosen yang ingin muda, dia memakai celana Levi's juga ke kampus. Ya. Nah, ini yang Strauss-nya bukan Levi's. Kalau yang di sini Anselm Strauss. Tetapi penemu celana Levi's, Levi Strauss. Nah, ini dan Juliet Courbet. Jadi Anda banyak sebetulnya buku-buku yang menceritakan tentang grounded theory itu yang terbitan Sage Publication. Jadi Anda perlu sebetulnya membaca buku-buku seperti itu yang kira-kira menurut saya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu rasanya tidak 100% murni seperti Anda membaca dalam bahasa Inggris. Ya, oleh sebab itu nanti kalau memakai grounded theory, nanti ikuti contoh-contohnya. Misalnya contoh-contohnya ada interviewer bertanya apa, responden merespon, interviewer bertanya, responden merespon, begitu. Jadi dari satu verbatim yang isinya tentang tanya jawab, ya kira-kira maksudnya apa di situ dalam tanya jawab gitu. Ya coding itu yang harus diperhatikan. Dari kesemuanya itu kemudian Anda menganalisis, kemudian nanti melahirkan terma-terma baru, istilah-istilah baru dan sebagainya, yang itu yang disebut dengan teori yang muncul dari Anda. Nah, kalau orang yang memelihara rambut itu kan ada di India loh, terutama yang kasta-kasta Devdavis, kasta untouchable people. Itu. Jadi di India itu kan sebetulnya Brahman yang paling atas, kemudian turun-turun ke bawah termasuk Satria, Sudra dan sebagainya. Ya, tapi ada juga yang tidak berkasta. Tidak ada kastanya. Ya, itu yang untouchable people. Namanya itu kalau tidak salah adalah Dalit. Ya. Dalit, orang-orang Dalit. Ya, itu hidup ya entah di bawah pohon, di gubuk-gubuk, tapi juga ada Dalit yang punya itu juga, punya pikiran bagus, kemudian kehidupannya terangkat. Dan banyak yang Dalit yang tidak punya kasta itu nanti masuk agama Islam atau masuk agama Buddha dan sebagainya. Ya, karena mereka berpikir kemungkinan di Buddha dan Islam itu tidak ada kasta-kasta. Ya. Tetapi akibat dari pengaruh ya budaya setempat, di kalangan masyarakat Islam juga ada kasta loh. Ada kelompok Sayyid dan Syarifah. Nah, itu ada Alawi dan sebagainya. Mereka membuat kasta juga. Ya. Sampai-sampai saya pernah ketemu orang di Amerika itu, dia mengatakan orang dari Syria itu ada yang datang ke Amerika itu yang kelompok Alawi, ya, Alawi yang katanya mereka menganggap yang non kasta itu seperti anjing, ya seperti hewan loh dianggapnya, ya kayak gitu. Jadi termasuk juga yang di India itu kelompok Syarifah yang umumnya keturunan Sayyid Iran itu, yang di daerah
Mumbai itu dulu pernah sekitar tahun 2000 itu peristiwa kerusuhan Islam dan Islam dan Hindu itu salah satu termasuk itu pemicunya juga ya itu yang jadi Perdana Menteri sekarang itu Narendra Modi. Ya, termasuk juga penghancuran Masjid Babri. Ya. Itu hebat loh waktu itu kejadiannya. Ya, jadi Islam dan Hindu di daerah Mumbai dan sekitarnya termasuk daerah Gujarat. Ya. Jadi itu saya pikir ya pada saat itu ya tragedi yang sangat memilukan dan banyak yang berusaha untuk mendamaikan pada saat itu. Jadi saya pikir kasta-kasta juga membuat itu. Tapi anehnya meskipun pada saat itu banyak sekali tokoh orang Islam di India dihancurkan, tetapi tokoh-tokoh milik Sayyid ya dan syarifah-syarifah yang umumnya mereka memakai baju putih loh, baju putih panjang-panjang itu yang keturunan Iran ini nggak dihancurkan, nggak tersentuh gitu loh. Ya, jadi saya pikir memang ya begitulah ya kehidupan orang-orang. Nah, coba kita kembali ke grounded theory ini. Nanti Anda membaca buku Levi Strauss, bukan Levi Strauss, Anselm Strauss dan Juliet Corbin. Buku itu ada di perpustakaan dengan nomor 000-11726. Ya, dan buku itu sebetulnya terbit tahun ya berapa ya? Udah mungkin revised edition itu ya dia terbit tahun 1998. Ya, meskipun agak lama nggak apa-apa karena kemungkinan penulisnya itu tidak mengupdate-nya lagi, ya gitu. Dan bukunya agak lengkap dalam bahasa Inggris daripada hanya mengambil secuil dari penulis-penulis Indonesia seperti Sugiono misalnya gitu. Nggak mendalam, ya. Karena mereka umumnya judulnya metodologi penelitian semuanya masuk di situ. Tapi kalau buku seperti ini memang khusus ya dibuat untuk penelitian kualitatif grounded. Dan contoh yang diberikan oleh para pemateri tadi adalah contoh Clifford Geertz. Nah, Anda sendiri sebetulnya bisa membuat teori baru untuk menangkal apa yang diteorisasikan oleh Clifford Geertz. Apakah masih ada memang saat ini disebut dengan abangan-abangan gitu loh. Iya. Siapa sih Ketria Abangan begitu? Kita nggak tahu loh. Iya. Kadang-kadang orang yang dari kasat mata yang kita katakan dia tuh abangan, tiba-tiba kita temukan oh dia sholat gitu loh. Dan daripada santri-santri kadang juga perbuatan santri itu bertentangan dengan istilah santri itu sendiri. Ada juga santri yang nakal-nakal loh. Ya. Jadi sebenarnya teori-teori tentang itu makin hari makin berubah. Ya, makin hari makin berubah. Ya. Ada juga orang yang menjadi ahli keislaman tanpa menyantri. Entah mungkin dia belajar otodidak atau kemana kita nggak tahu. Jadi sebetulnya kesimpulannya bahwa grounded theory ini tidak ada hipotesis. Kalau Anda hipotesis, Anda pertama-tama harus menggunakan satu meta-analisis. Berbagai literatur review, kecenderungan tentang penelitian itu harus dibaca untuk membangun teori. Lalu teori atau asumsi itu Anda bawa untuk membuat hipotesis. Nah, saya yakin bahwa kita ini, saya juga tidak pandai hipotesis loh. Ya, bagaimana berbicara lanjut tentang hipotesis, ya kan? Hasil-hasil olahan
SPSS saja pusing kita melihatnya. Ya, karena dulu kita suka menghindar dari itu yang namanya matematika, ya kan, sains itu kita menghindar, ya kan. Ya, jadi enggak mengerti saya tentang hipotesis. Umumnya kadang-kadang saya membaca karya mahasiswa, tiba-tiba sudah melihat bahwa ini ditolak. Saya tidak tahu latar belakangnya kenapa ditolak. Katanya nilainya itu lebih rendah dari T-table. Dari nilai tabel itu, katanya nilai tabelnya besar, ya tapi dari mana dia membangunnya nggak tahu. Ya, kemudian ya begitulah, ya dibuatlah hipotesis untuk menolak atau menerima. Nah, sekarang Anda dihadapkan pada perkara besar untuk membuat penelitian yang lebih holistik, yang besar, itu perlu juga grounded. Tapi Anda harus banyak menghabiskan waktu hidup bersama atau mengobservasi atau di tempat di mana lokus penelitian itu Anda pilih. Nah, sehingga menjelaskannya itu lebih banyak dan banyak temuan-temuan baru atau novelty yang Anda bisa kemukakan dari penelitian itu. Saya pikir ini grounded, ya dari namanya aja itu kita tidak punya pertanyaan pun kita bisa grounded. Kita pergi ke suatu tempat, ya pertanyaannya nanti munculnya di sana. Ya, tidak ada teori sebelumnya, tidak ada. Nah, oleh sebab itu disebut dengan grounded. Dari hasil pencatatan itu bagaimana Anda membuatnya menjadi suatu teorisasi. Ya seperti para wartawan itu juga lah. Seperti wartawan traveling itu kan kadang-kadang dia berjalan, mencatat, nanti dia membuat sesuatu. Nah, kira-kira saya pikir begitu, semoga bermanfaat bagi pendidikan Anda. Dan selanjutnya kalau Anda mau membaca buku tentang tadi analisis itu memang harusnya di buku Anselm, Strauss, dan siapa itu ya, Corbin, Juliet Corbin, ya, itu ada di perpustakaan. Tapi saya pikir kalau untuk membuat disertasi atau apa, harus mencari revised edition. Kalau 98 kan terlalu lama. Harus mencari buku-buku yang terbitan tahun 2000-an gitu loh. Pokoknya dia memulai dari 2 daripada 1900. Jadi terlihat bahwa kita mengupdate informasi. Dan publisher internasional itu umumnya mereka juga mengupdate buku-buku loh. Atau paling tidak cetak ulang. Nah, nomor yang terakhir itu yang kita ambil. Banyak juga buku yang terbit tetapi di dalamnya sama antara itu buku lama dan buku baru. Di Amerika itu ada koordinator PPL di lapangan, tapi PPL-nya kesejahteraan sosial. Bukunya ditaruh di depan kantornya itu, katanya free, ya. Please help yourself. Ambil aja. Saya tanya kenapa itu, dia bilang katanya bukunya udah 5 tahun yang lalu. Dalam hati saya di Indonesia tuh walaupun 30 tahun yang lalu bukunya tetap itu laku keras di shopping, di toko buku bekas itu. Orang-orang mencarinya. Padahal dia cuma 3 tahun, 4 tahun yang lalu dia udah taruh siapa yang mau ambil. Dia memesan yang baru-baru yang terbitan tahun lalu itu. Padahal sebetulnya dalam hati saya bukunya masih baru. Ya karena dia taruh gitu saya ambil aja, saya ambil. Tapi yang jadi pertanyaan, bukunya berat-berat gimana membawanya, terpaksa juga saya membawa. Kirim ke Indonesia juga berat. Sekitar 18 kardus kecil itu. Sampai di Jakarta dibawa ke Jogja, naik Lion Air suruh bayar 5 juta. Ya, dari gudang ya, shipping ya di Tanjung Priuk dibawa ke bandara. Ya, karena kalau mengirim buku dari luar negeri itu biasanya dihitung pelabuhan terakhir.
yaitu Jakarta. Kalau Jakarta dan sekitarnya langsung ambil atau diantar ke rumah. Tapi kalau Anda tinggal di Jogja atau Semarang, maka dihitung pesawat dari Jakarta ke Jogja membawanya berapa. Saat itu ya, tahun 2013, saya ditelepon oleh perusahaan shipping itu, dia bilang, bayar 5 juta, bukunya nanti diterbangkan oleh Lion Air. Ya, bayar saja daripada. Padahal, tahu, buku yang saya ambil itu ya, buku ambil-ambil gitu, atau cari yang bekas-bekas, beli. Ya mungkin, ya harganya nggak seperti harga 5 juta itu. Karena ada buku yang $1, $2, buku-buku gratis, dan sebagainya. Saya kumpulkan jadi satu, dikirim ke Indonesia. Nah, saudara-saudara, saya pikir ini adalah grounded theory. Harus diperdalam dengan membaca. Saya sebetulnya ingin juga memakai grounded theory. Daripada tulisan atau apa gitu, itu hanya sekedar interview dan observasi, ditambah lagi dokumentasi. Dokumentasi apa kira-kira? Kalau kalian bisa menambah grounded theory, bagus. Baru-baru ini ada Nur Hamzah, orang Pontianak. Dia meneliti tentang ethnicity, pengasuhan anak di Melayu Pontianak. Katanya pakai grounded theory. Ya, itu akhirnya dia menulis juga. Ada codingnya gimana, itunya prinsip-prinsipnya gimana. Yang penting Anda bisa membuat alasan-alasan. Artinya Anda ke lapangan, ground. Anda mengamati, ground. Anda mencatat dari ground, dan sebagainya. Akhirnya menjadi grounded theory, muncul teorinya dari hanya masalahnya itu. Karena umumnya penelitian S3 itu adalah penelitian orang sambil kuliah, sambil S3. Orang sambil mengajar, sambil S3. Ya hari-hari buka mata anaknya menangis. Tapi terpikir juga dengan kuliah-kuliah dan ambil data. Ya, terpikir juga itu masak itu loh. Ya kalau beli di warung terus ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang dimasak di warung kan pakai micin Ajinomoto itu. Yang sehat kan masak sendiri. Ya, coba Anda makan bakso terus, pusing kepala toh. Ya kalau anak SMP bolehlah, kan perutnya masih tahan, ya kan. Nah, oleh sebab itu yang untuk kaum Hawa ini ya susah juga, karena perannya macam-macam loh. Peran memasak, ya. Karena umumnya yang laki-laki itu diajarkan pertama air, setelah itu sayurnya dipotong-potong, masukin dulu yang keras-keras baru lembut. Tinggalkan sampai 10 menit baru masukin daging ayam. Setelah itu konsepnya lupa. Ya, lupa itu loh. Bapak-bapak tuh lupa, nggak tahu lagi setelah itu. Ya. Tapi kalau di Aceh, itu mereka bikin kambing itu loh. Yang masak kambing itu ya bapak-bapak itu di luar sana pakai kuali-kuali besar gitu loh sama nasi. Yang ibu-ibu tuh bumbu-bumbu di dalam gitu loh. Ya. Sehingga bisa kerja sama, akhirnya kambing juga bisa dimasak, rasanya juga enak. Tetapi di kota besar ya ini yang jadi masalah, seperti ibu-ibu ini ya mengasuh anak didik di sekolah, nanti teringat pulang masak, tapi karena nggak ada waktu, beli di kantin ayam, sop, sayur untuk dibawa pulang begitu kan. Nah, sekali-sekali. Nah, tapi yang untuk bapak-bapak, ya yang penting makan apa kita hari ini, ya kan? Tahunya cuma makan aja. Ya kan? Tapi enggak apa-apa juga ada kerjasama. Nah, saya pikir, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari kawan-kawan, ya semoga ya. Ini semoga nih ya, dengan adanya kelas-kelas seperti ini,
Ini seperti hanya kita dibukakan pintu saja. Masuk ke dalamnya itu kita sendiri yang harus membaca buku ini. Harus membaca buku. Karena buku kualitatif ya, itu masih banyak sekali penulis-penulisnya. Masih banyak. Bukan hanya yang disebut-sebut. Ada Clandinin ya, itu ada juga Clandinin, Creswell. Tapi Creswell umumnya tidak terlalu mendalam, tapi bisa dipakai ya. Dan banyak ya yang penulis-penulis lain kalau kita lacak di perpustakaan. Atau pergi online di Sage atau di mana di Springer atau Routledge dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ada yang mau bertanya tentang ini dan kita persilahkan apa tadi? Pak Lesi, Iya. saya itu lebih ingin ini apa namanya mendengarkan cerita dari panjenengan tentang proses panjenengan menyusun disertasi dari imajinasi tentang topik-topik yang sampai di benak panjenengan, terus kemudian akhirnya memutuskan ini, lalu kemudian dari keputusan itu berubah jadi metodologi, jadi pendekatan, itu bisa diceritakan enggak? Itu mungkin menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang bagi kami akan sangat relevan gitu. Iya, saya pikir ya kita semua hampir sama loh. Jadi kalau S1 saya itu ya saya ambil tentang pendidikan bahasa gitu loh. Nah, S2 tentang konflik, S3 tentang kesejahteraan sosial. Jadi lain-lain. Iya, lain-lain. Tapi ada orang yang kimia, skripsi itu tentang kimia dasar tentang ini, S2 kimia dasar, S3 tentang, jadi tidak terlalu jauh dari situ. Umumnya kita ilmu-ilmu sosial ini kita berpindah-pindah topik. Nah, tapi ada juga orang ilmu eksakta juga. Jadi seperti ya, jadi ketika saya ambil S1, S2, S3 itu tidak nyambung sama sekali. Seperti S1 saya menulis tentang selatan, S2 menulis tentang timur, S3 menulis tentang barat. Jadi tidak ada lagi kaitannya sama sekali. Ya. Tetapi begitulah semua yang dan apa namanya yang memasuki S3 ini ya orang kayak gundah gulana mau pindah ini, mendengar orang sana cerita tentang kayaknya bagus ya. Sementara punya saya nggak ada yang puji-puji, saya mau pindah aja. Jangan. Kalau Anda plan itu 10 tahun baru tamat. Ya harus ya itu. Harus itu ya. Kalau nasibnya sebaliknya gimana, Pak? Ya. Ketika kami harus bertengkar dengan apa namanya, dengan dosen mata kuliah yang lain gitu. Tidak ada. Itu tidak ada ya, tidak ada betul ya. Karena semua orang tuh berpikir loh, terkecuali kalau Anda mau meneliti tentang anak usia dini S1 di Semarang, S2-nya anak usia dini di Semarang, S3-nya anak usia dini di Semarang, itu tidak usah lagi bekerja keras. Hanya mengupdate skripsi dan tesis Anda menjadi disertasi. Ya. Tapi kan Anda berpindah-pindah tentu, saya pikir banyak kerja kerasnya ini. Dan satu hal itu tidak boleh berpindah-pindah. Nah ini apa namanya? Harus tetap. Nah, ini tentang konflik ya. Memang semua orang memiliki konflik batin. Ketika ngambil pelajaran sana ada mendengar tentang ini. Mendengar sana ada oke lah, itu udah luar biasa. Hanya dalam hal ini ketika Anda sudah menetapkan dari awal misalnya ingin mengkaji tentang satu topik, mulailah dibangun pelan-pelan. Mengumpulkan buku-buku. Ya, mengumpulkan referensi jurnal-jurnal yang terbaru. Membuat folder. Nah, ini kalau saya menjelaskan hal ini misalnya 5 bulan yang lalu, apakah ada yang sudah mempraktekkan itu, membuat folder, menyimpan-nyimpan itu, apakah ada? Ada, Bapak. Nah, berarti seperti ini. Belum kuliah tuh. Ya, dikumpul-kumpul itu. Jangan dikumpul di dalam otak, ya hilang nanti. Dan tidak ada faedahnya. Ya. Itu harus satu persatu dikumpul-kumpul.
Itu seperti bapak guru yang honorer ingin membangun rumah, kan susah toh. Pertama beli semen atau uangnya ditaruh di toko besi. Ya, nanti 5 tahun akan datang saya ambil semennya. Kemudian kayu yang kuat dia beli satu persatu, wastafelnya dia beli, dia kumpul gitu loh. Memungkinkan daripada orang kaya banyak uang di kantongnya, tapi kerjaannya main biliar dan main judi. Ya habis dengan begitu saja. Uangnya nggak terrealisasi, setiap hari hidup di rumah mertua. Ya, lebih baik bapak guru yang honor itu pikirannya panjang. Seperti Anda juga lah, mulai saat ini loh. Jangan menghayal disertasi yang bagus seperti ini, tapi nggak pernah dikumpul-kumpul itu intinya. Ya, artikel-artikel yang ketika ditemui saat itu juga harus di-print atau disimpan di USB. Lalu pelan-pelan. Nah, karena proses-proses itu, nanti kan Anda menghadiri konferensi, Anda menghadiri orang ujian, Anda berbincang-bincang dengan senior, Anda muncullah satu persatu itu ide-ide yang bagus itu untuk membangun. Seperti mengumpulkan buku, membaca satu persatu. Tentu saya pikir ini. Lalu nanti ada saatnya mungkin orang suruh atau jurusan suruh bikin paper komprehensif atau proposal di ini diupdate, ujian lagi. Ujian kan berkali-kali, masukan dari si A, si B, si C, masukan. Lalu kemudian ya setelah Anda yakin proposal ini mantapkan. Ya sama juga seperti saya lah. Saya dulu mau meneliti tentang zakat di mana? Di rumah zakat. Ya, saya nggak tahu di dalamnya itu punya siapa, nggak tahu. Tetapi pada akhirnya saya membangun proposal yang bagus tentang kode etik dan saya udah jelaskan kepada Anda. Saya diantarkan ke rumah-rumah siapa yang penerima zakat itu siapa. Ya. Karena saya tuh membuat dasar pemikiran bahwa umumnya orang meneliti tentang lembaga zakat itu banyak yang hanya berbicara dengan manajer-manajer. Dan manajer kalau misalnya mulutnya manis ya kita terima aja gitu loh. Coba Anda sama aja dengan kita datang akreditasi apa gitu kan. Pertama kali sebelum akreditasi kan Anda dilayani minum kopi, apa segala macam lah. Ya seperti kita ujian skripsi lah. Kalau misalnya di depan itu sudah ada buah apel, sudah ada makanan, sudah ada buah jeruk, apalagi yang mau kita kasih dia F atau D gagal? Nggak mungkin. Nah ini seperti halnya ini. Akhirnya saya bisa ditunjuk ke rumah siapa orang-orang miskin. Sampai saya lihat loh, hidup di tengah kota Yogyakarta, itu di atapnya itu kok bolong-bolong. Dia bilang kalau hujan ini airnya mengalir di sini seperti got. Ya. Terus saya lihat satu keluarga, ada mertua dan hidup di rumah-rumah sempit loh saya. Nah, dan mereka itu penerima zakat. Saya wawancara mereka dan ini akhirnya begitu. Sampai saya jalan ke arah Bantul itu, saya cari di dekat isi di belakang. Siang-siang saya jalan cari-cari alamat karena Bantul itu kan begitu, nggak ada jalan-jalan, hanya utara, selatan pom bensin, berapa kilo kita nggak tahu, mereka cuma 2 kilo, 3 kilo. Saya tanya-tanya itu, bapak-bapak saya muter-muter jalan kaki, karena rumahnya kan saya nggak tahu posisinya jelas. Sampai saya tanya-tanya gitu, ketika saya mau periksa gitu, karena mau berpisah, mereka cuma nunjuk-nunjuk, saya bilang, gitu aja Bu, ya, Assalamualaikum. Dia bilang, loh kamu kok bisa salam? Saya dikira orang Kristen loh, di Bantul itu. Ya, saya dikira orang Kristen waktu saya cari-cari itu loh, partisipan, ya gitu loh. Jadi itu ada suka duka, akhirnya saya bisa wawancara loh. Ya, wawancara. Ada juga loh yang apa namanya, ada juga tantangannya itu. Ada juga, kita nggak usah wawancara di sini, di tempat yang netral. Mungkin karena dia malu sama tetangga juga. Rasanya juga nggak enak, dan sebagainya. Akhirnya saya membangun, tadinya saya tuh khawatir loh. Khawatir saya bangun. Kemudian setelah pulang dari wawancara, itu hari itu juga saya transkrip. Nggak pernah saya ini. Saya transkrip langsung setelah pulang dari, ya ini yang kalian seperti ibu-ibu nih ya, kan perlu ngurus anak dan sebagainya, pulang dari
dari wawancara apa langsung itu transkrip harus ditranskrip paling tidak. Atau sewa orang untuk mentranskrip. Dengar, mati, start, pause gitu aja diulang-ulang. Nah, akhirnya nanti dibersihkan mana yang tidak ada kaitannya dan sebagainya. Dibaca lagi, besok lagi pergi ke sana, ditanyakan ulang. Kalau kemarin tuh ini. Apa setuju? Iya. Nanti dia betulkan loh. Saya pernah wawancara orang juga sambil dia memperbaiki motor bengkel, dia kerja bengkel, mesinnya bunyi wong wang. Saya juga membaca ke dia ke telinganya. Akhirnya dia bilang, kamu kok tahu rahasia-rahasia saya? Ya karena saya merekam dan saya mencatat. Selain merekam, mencatat, ya apa namanya? Karena kalau hilang rekaman, catatan ada. Hilang catatan, rekamannya masih ada. Kemungkinan rekaman tuh hilang kalau HP-nya dicuri orang, atau HP-nya masuk ke dalam air, atau HP-nya kita nggak tahu, mesinnya rusak, panas, terbakar, dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya catatan masih bisa. Nah, kemudian dari itu saya bisa membuat apa yang disebut dengan verbatim. Ya, verbatim dari 14 orang loh saya ini wawancarai. 14 orang, 7 orang dari partisipan atau orang mustahik yang menerima zakat di bidang pengembangan ekonomi. 14 orang lagi yang menerima ini kesehatan. Nah, menerima kesehatan artinya ibu hamil 5 bulan, periksa USG, periksa terus sampai melahirkan di situ. Kemudian keluarganya bisa diikutkan untuk sehat-sehat. Nah, begitulah dalam ini. Dan saya ke tempat mereka semua loh. Saya ke tempat mereka semua. Ya. 14 orang itu. Ya, saya ini semua bisa menghasilkan sekitar hampir 100 lembar. Mulai dari situ saya baca satu persatu loh. Sehingga dari baca-baca itu kira-kira ini apa temanya yang muncul dari hasil 100 lembar, mirip 100 lembar itu. Kira-kira kecenderungannya kemana, semua orang berbicara tentang apa. Itu kita olah. Akhirnya, berbicara tentang A, berbicara tentang B. Dari yang kuat dulu itu loh, yang frekuensinya sering muncul. Ya, orang bilang the most to the least. Ya. Biasanya kan kalau Anda ditanya tentang orang, tentang pengalaman Anda kan yang banyak diingat daripada yang tidak diingat. Yang banyak diingat itu sama yang banyak disebutkan oleh responden. Setelah itu Anda buat. Saya bisa itu analisisnya itu hampir setahun loh. Kalau SPS itu cepat sekali memakai, tapi saya enggak. Saya menganalisis, analisis baca, koreksi, menerjemahkan, suruh orang barat, saya terjemahkan, suruh orang barat membaca. Saya hampir 1 minggu tuh saya bisa bolak-balik 3 kali ke orang barat untuk membaca disertasi saya. Saya ikuti pedoman penulisan sampai spasi-spasi, footnote, sampai ujiannya itu kata pengujinya tidak ada lagi koreksi. Jadi diterima 100% loh. Ya, diterima 100%. Karena tiap hari pikiran saya waktu itu 1 tahun itu cuma disertasi gitu. Karena saya pikir pulang ke Indonesia itu tidak ada orang nanya fotonya mana, uangnya mana. Yang ditanya itu udah selesai atau belum, mana ijazah selembarnya. Karena banyak juga loh orang Indonesia tuh stres pulang-pulang ya karena ngumpulin uang atau jalan-jalan di luar negeri, lupa itunya itu menyelesaikan kuliahnya. Nah, ketika pulang sampai ke Indonesia, iya dia ngajar juga, tapi hanya dalam seminggu 2 kali memunculkan atau menampakkan wajahnya di kampus karena malu. Ya, oleh sebab itu sepertinya kalian ini saya sebetulnya ya kalau untuk menghabiskan disertasi itu yang penting kesabaran itu dan kerja. Ya, otak itu nomor 5. Ya, karena banyak sekali nanya orang ya, itu ya. Sehingga kalau nanti pas habis disertasi langsung tenaganya habis, ya kan?
mungkin HB-nya turun atau engkel kakinya ini, lututnya, karena sering duduk loh, engkel kaki, terutama siku-siku kaki itu, ya sering duduk, ya oleh sebab itu selama masih bisa sekarang itu ya harus jalan-jalan, lari pagi, renang, entah apa, karena makin hari kita kadang-kadang berpikir ya yang umur 40 30-an, wah saya masih bisa makan apa saja tanpa pantangan, tapi makin itu itu dia sering minum kopi, akhirnya tidak bisa bernapas, ya karena dia asamnya itu muncul dari, ya apalagi yang sering minum kopi di jam 2 malam. Itu yang saya lakukan sampai saya menjadikan malam sebagai siang saja, dan hampir meninggal dunia, tapi ya setelah itu kita sadar toh. Nah, tapi Anda jangan ke situ, malam tetap tidur, siang tetap bekerja, jangan dibola-balik. Jangan seperti bis itu, sopir bis malam itu kan kulitnya kering gitu. Ya karena dia begadang yang seharusnya tidur. Ya wajahnya hitam ya kan. Karena itu tidak kena matahari. Karena siang udah dipakai untuk tidur. Ya perut juga ya, bodinya itu kan terasa buncit karena malam hari dia makan terus di tempat istirahat ini. Seharusnya ususnya sudah istirahat, tapi dia masih paksa untuk minum kopi dan itu. Nah ini seperti Anda ini nggak boleh. Jam 9 tidur, kerjanya itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tidurnya cepat, tapi bekerjanya. Karena mengikuti ritme. Ya, mungkin di luar tuh udah gelap, mata kita tuh masih dibuat seperti ini. Ketika gelap di luar juga, matanya juga harus begini. Jadi jangan melawan hukum alam. Ya, begitu. Saya pikir itu yang bisa Anda bisa menafsirkan lah. Saya hanya menceritakan yang umum-umum aja. Ya, karena hidup Anda tuh usahakan sampai 80 tahun. Jangan 60 tahun langsung meninggal. Ya, karena diperkirakan umur orang Indonesia itu akan panjang. Ya, karena akan makmur, begitu. Perkembangan kesehatan, ilmu pengetahuan, begitu ya. Minimalisir konflik, kemudian mitigasi bencana bisa. Jadi umurnya itu akan umur panjang, orang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir begitu. Nanti ya kapan-kapan kalau kita di kampus kita bisa bertanya lagi. Dan sudah azan ini saya pikir begitu dulu ya kita